Penemuan bersejarah memang sangat menarik untuk dibahas sobat. Walaupun sebagian besar masih menjadi misteri dan pertanyaan di antara para ilmuwan, nilai-nilai yang dipelajari dari penemuan tersebut sangat berharga, bahkan menjadi titik balik sejarah yang menyanggah penemuan-penemuan sebelumnya. Seperti penemuan berikut ini, yang masih menyimpan misteri meskipun para arkeolog dan ilmuwan sudah sangat lama mempelajarinya. Nggak usah berlama-lama sobat, inilah 9 penemuan paling besar di dunia. Pasukan terakota. Patung pasukan terakota merupakan penemuan arkeologi paling fenomenal bagi sejarah Cina. Ribuan patung terakota dibuat sekitar 2.200 tahun lalu untuk melindungi Kaisar Qin Shi Huang setelah kematiannya. Penemuan ini bermula pada tahun 1974. Waktu itu, sejumlah petani menemukan 8.000 patung tentara, 500 lebih patung kuda, dan 130 kereta kuda di kompleks makam Kaisar Qin Shi Huang, dekat kota Xi'an, Provinsi Shanxi, Cina. Sekitar tahun 2020, para arkeolog kembali menemukan 200 patung pasukan terakota. Selain itu, peneliti juga menemukan 12 patung kuda, 2 kereta kuda, pedang perunggu, busur, dan perisai. Seluruh patung dikubur dalam lubang seluas 400 meter persegi. Shen Maosheng selaku pemimpin tim penggalian mengatakan, mayoritas prajurit yang baru ditemukan dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama, kelompok prajurit pembawa tiang, dan kedua, kelompok prajurit pembawa busur panah. Marcos Martinon Torres dari Departemen Arkeologi di Universitas Cambridge mengumumkan bahwa senjata-senjata perunggu terakota sangat terawat dengan baik. Alasannya, tanah makam di lokasinya mengandung pH basa, partikel kecil dan kandungan organik rendah yang menjaga senjata dari pembusukan. Peneliti bahkan menyebut senjata-senjata berusia lebih dari 2000 tahun itu sebagai peralatan canggih karena dibalut lapisan anti karat. Kira-kira di zaman itu gimana ya cara mereka membuat lapisan anti karat sobat? Sejarah mencatat, dinasti Qin berlangsung hanya 15 tahun, dan pada masa itu untuk pertama kalinya Cina berada sebagai negara yang bersatu. Selain pasukan terakota, Kaisar Qin Shi Huang juga menjadi sosok yang membangun tembok besar Cina. Dilansir dari The World of China, para arkeolog juga menemukan ribuan sisa-sisa manusia yang terkubur, dan kemungkinan besar masih hidup di sekitar daerah pemakaman ini loh. Dan kabar terbarunya, katanya sih para arkeolog baru-baru ini memberanikan diri membongkar makam sang kaisar loh sobat. Sudah berapa dekade ya kira-kira? Piramid Sphinx. Seperti namanya, piramida adalah bangunan kuno yang terdiri dari susunan balok-balok batu kapur yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk piramid sobat. Dan yang paling terkenal adalah piramida agung di Giza. Masih belum diketahui secara pasti metode apa yang digunakan untuk menaikkan balok batu-batu tersebut. Tapi yang jelas, memerlukan banyak tenaga dan waktu. Belum lagi korban-korban yang berjatuhan dalam proses pembuatannya. Piramida ini menjadi salah satu keajaiban dunia dan dipercaya merupakan makam dari Firaun generasi keempat Khufu. Pembangunan piramida ini dikerjakan selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan dibangun tahun 2560 sebelum Masehi. Tinggi piramida ini mencapai 146,6 meter dan menjadi struktur prasejarah tertinggi yang pernah ditemukan. Di sekitar piramid terbesar ini juga ditemukan piramid-piramid lain yang lebih kecil serta beberapa kuil, karena piramid ini dibangun di kompleks pemakaman para raja termasuk istri dari raja tersebut. Nah, yang menarik lagi adalah teori konspirasi bahwa bangunan ini dibangun oleh alien sobat. Sama halnya dengan patung yang berbentuk seperti singa sedang duduk dan berkepala manusia ini. Patung sepanjang 73 meter dengan tinggi mencapai 20 meter dan lebar hingga 19 meter ini sering dianggap sebagai patung penjaga kuil. Tapi, maksud dan tujuan pembuatan yang sebenarnya masih jadi misteri hingga sekarang. Di patung Sphinx ini juga ditemukan beberapa lubang yang sengaja dibuat oleh para arkeolog untuk meneliti bagian dalam Sphinx. Dan katanya sih, ada juga lubang yang memang ada sejak pembuatan patung ini. Salah satunya adalah lubang yang berada di atas kepala. Menurut kalian, manusia atau alien yang bikin sobat? Stonehenge. Masih seputaran batu sobat, situs ini ditemukan di dataran Salisbury, Inggris. Stonehenge merupakan struktur monumen batu besar yang dibuat sekitar 4-5 ribu tahun yang lalu dan merupakan bagian dari lanskap yang lebih besar. Yang menarik dari monumen ini adalah batu yang digunakannya ya sob. Batu berukuran besar tersebut beratnya mencapai 25 ton dan diyakini dibawa dari tempat yang jaraknya sekitar 32 km. Sedang batuan yang kecil, sekitar 2-5 ton ini, diyakini dibawa dari sebuah tambang di Preseli bagian barat Wales, berjarak 225 km. Nah, bayangin gimana manusia-manusia pada zaman itu membawa batu yang sebegitu berat dan besar dari puluhan sampai ratusan kilometer jauhnya. Yang menarik lagi nih sobat, Stonehenge cuma bagian dari sebuah lanskap besar berisi bangunan-bangunan dari batu dan kayu serta pemakaman. Di daerah ini juga ditemukan banyak sekali lubang. Sekitar 3.000 lubang ditemukan dan yang tertua berusia sekitar 10.000 tahun. Menurut para pakar, lubang ini sebagian digunakan sebagai tempat berburu dan kemungkinan yang lain dipakai sebagai tempat ritual upacara. Selain itu, di sekitar Stonehenge ini ditemukan rumah orang mati yang berisi lusinan kerangka berusia 3.700 tahun sebelum Masehi sampai 3.500 tahun sebelum Masehi loh sobat. Sampai saat ini, para peneliti masih belum bisa menjelaskan bagaimana dan untuk apa bangunan ini dibuat. Ya katanya sih, mereka telah menemukan petunjuk tentang orang-orang yang membangun monumen ini. Semoga saja bukan alien lagi ya sob.
Göbekli Tepe. Situs ini digali pertama kali di puncak Gunung Turki oleh seorang arkeolog Jerman bernama Klaus Schmidt, dan dia merasa kalau situs yang ia temukan tidak biasa. Göbekli Tepe atau bahasa Turki yang berarti bukit perut, Schmidt menemukan lebih dari 20 pagar yang melingkar. Pagar terbesar berdiameter 20 meter dan ada 2 pilar setinggi 5,5 meter dengan detail ukiran. Nah, pilar batu ini bergaya seperti patung manusia seram dengan kedua tangan terlipat dan berat sekitar 10 ton. Setelah beberapa dekade penelitian, Schmidt ini mengemukakan kesimpulan yang luar biasa. Di antaranya adalah, reruntuhan batuan ini bukanlah tempat pemukiman, melainkan tempat upacara atau ritual. Pahatan batu kapur diyakini berasal dari dasar bukit, dan setelah diukir dibawa ke puncak gunung dengan menggunakan tali, kayu, dan tentu saja banyak tenaga. Dia benar-benar terpesona dengan peninggalan bersejarah tersebut yang ia yakini mengubah pandangan sejarah tentang manusia. Karena bila kesimpulannya benar, maka Göbekli Tepe bisa disebut sebagai tempat di mana ritual keagamaan bermula. Memang sih pekerjaan di situs ini sempat terganggu dan terhenti akibat perang saudara di Suriah serta kendaraan para wisatawan yang parkir sembarangan. Tapi penelitian masih dilanjutkan hingga sekarang. Bahkan setelah Schmidt meninggal di tahun 2014, penemuan baru mengungkapkan bahwa di dekat sana juga ditemukan pemukiman dan tempat pengolahan biji-bijian serta tangki besar dan saluran tempat di mana mereka menampung air. Yang jelas sobat, situs ini tetap menjadi tempat unik, menarik, dan istimewa para arkeolog dan peneliti untuk mengungkap sejarah pada masa itu. Penemuan-penemuan baru mengundang kesimpulan baru tentang situs ini dan masih menunggu misteri yang akan terungkap. Hobbit. Kalau kita melihat dalam film, Hobbit digambarkan sebagai sosok mirip manusia kerdil yang hidup di pedalaman sobat. Nah, yang lebih menghebohkan lagi, ternyata ada penemuan fosil purba yang mirip sob, tepatnya di salah satu gua besar di daerah Flores, Indonesia kita ini juga loh. Pada tahun 2003, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia menemukan jejak keberadaan makhluk ini. By the way, sebutan resminya bukan Hobbit ya sob, tapi Homo floresiensis. Mereka menemukan kerangka hampir lengkap wanita dengan tinggi sekitar 1 meter dan berat 30 kg di sebuah goa kapur besar di daerah Flores. Diperkirakan kerangka wanita tersebut meninggal 18.000 tahun lalu, bahkan National Geographic menyebutkan bahwa mereka adalah manusia yang paling ekstrim yang pernah ditemukan. Bukan cuma itu saja sobat, mereka juga menemukan kerangka lain seperti gajah kerdil, komodo, dan juga tikus raksasa. Nah, karena ukurannya yang kecil tersebut, mereka disebut Hobbit. Dan belum diketahui secara pasti kenapa Hobbit ini bisa punah. Meskipun ada spekulasi bahwa kepunahan Homo floresiensis ini berhubungan dengan kemunculan manusia modern atau Homo sapiens seperti kita ini loh sobat. Para ilmuwan belum bisa memastikan berapa lama Hobbit ini berevolusi. Namun terdapat bukti bahwa nenek moyangnya hidup di Flores selama ratusan ribu tahun. Gregory Ford dari Universitas Alberta mengatakan, manusia Hobbit ini kemungkinan masih hidup. Didukung pernyataan warga sekitar yang katanya sih beberapa orang pernah melihat sosok mirip manusia kerdil di dalam hutan. Yang dari Flores ada yang tahu nggak nih ya? Makam Tutankhamun. Tutankhamun, atau yang dikenal dengan Raja Tut ini, adalah raja termuda di masanya sobat. Dia menjadi raja di umurnya yang masih 9 tahun. Tapi sayangnya dia diperkirakan meninggal di usia 18 atau 19 tahun. Di makam ini ditemukan lebih dari 5.000 artefak berharga berupa patung, pakaian, gelang, cincin, barang-barang keseharian raja, dan banyak lagi benda-benda berlapis emas lainnya. Howard Carter, yang menemukan makam ini, menjelaskan bahwa dia menemukan makam Tutankhamun di Lembah Para Raja di tahun 1922. Nah, yang jadi misteri adalah luas makam ini sobat. Biasanya, makam para raja dibangun di area yang luas, sedangkan makam Tutankhamun dianggap sebagai pemakaman sempit kalau melihat statusnya sebagai raja. Akan tetapi, artefak yang ditemukan di dalamnya luar biasa banyak, dan seperti sengaja dijejalkan. Yang paling terkenal adalah topeng Raja Tutankhamun yang diambil dari mumi tersebut. Topeng emas murni seberat 10 kg ini disebut sangat menakjubkan. Bukan hanya itu saja, toples-toples yang berisi organ dalam raja yang dikeluarkan saat proses mumifikasi terlihat sangat cantik dan membuat siapapun takjub melihatnya. Yang penasaran dengan artefak peninggalan Raja Tutankhamun bisa datang ke museum-museum di Mesir ya. Dan peninggalan paling berharga yaitu topeng emas murni Tutankhamun hingga kini dipajang di museum di Mesir. Meskipun masih banyak misteri seputar makam Raja Tutankhamun, tapi para arkeolog masih beranggapan bahwa penemuan makam ini adalah salah satu penemuan terbesar dalam sejarah peradaban dunia. Garis naskah. Garis naskah merupakan garis raksasa yang digambar dengan misterius dan geometris. Garis-garis ini ditemukan pertama kali di tahun 1920 di wilayah Peru dekat dengan kota modern Nazca dan mencakup daerah seluas 450 km persegi. Lebih dari 800 garis lurus, 300 figur geometris, dan 70 desain hewan dan tumbuhan seperti laba-laba, burung kolibri, kucing, pelikan, burung nuri, dan lain-lain. Bila dilihat dari langit, garis Nazca ini tampak terlihat jelas dengan bentuk-bentuk imajinernya loh sobat. Sampai saat ini para ilmuwan masih belum menemukan apa maksud dari garis-garis ini, karena mustahil menemukan garis ini dari daratan terutama yang berukuran sangat besar. Mereka berpendapat garis ini dibuat dengan tujuan astronomi, atau hanya sebuah karya seni yang dibuat kaum Nazca. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana mereka menikmati sesuatu yang sudah susah payah mereka buat, dan hanya bisa dilihat jelas dari ketinggian kalau itu sebuah karya seni.
Meskipun ada teori kalau di zaman itu, kaum Nazca sudah bisa membuat balon terbang. Walaupun hal ini masih diragukan juga sih Sob. Dan lagi-lagi ada teori konspirasinya nih Sob. Kalau garis-garis Nazca ini dibuat peradaban waktu itu, sebagai media atau cara mereka berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau alien. Kira-kira menurut kalian lebih masuk akal yang mana nih? Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll adalah kumpulan atau fragmen-fragmen tulisan dan merupakan warisan dari peradaban di wilayah Laut Mati sejak zaman sebelum Masehi. Naskah-naskah itu ditemukan antara tahun 1947 dan 1956 dalam keadaan tersimpan di guci-guci tanah liat yang disembunyikan di dalam beberapa gua untuk menjaganya tetap aman. Manuskrip-manuskrip kuno juga telah ditemukan di beberapa tempat di padang belantara Yudea, dekat Laut Mati. Salah satunya adalah Wadi Murabbaat, sungai yang kering di sebelah selatan Qumran. Naskah-naskah lain yang ditemukan merupakan potongan dari banyak kitab. Salah satunya adalah Kitab Perjanjian Lama. Ada juga naskah yang berisi tentang tokoh-tokoh terkemuka kala itu. Perlu waktu lama untuk menerjemahkan gulungan naskah yang ditemukan, karena bahasa yang dipakai merupakan bahasa-bahasa kuno dan tidak banyak pakar yang menguasai hal tersebut. Penemuan naskah-naskah ini kemungkinan bisa menulis ulang sejarah, terutama dalam peribadatan. Isi yang diketahui merupakan potongan dari kitab suci dan sejarah tua, bahkan sebelum Yesus muncul. Ada teori yang mengatakan bahwa isi sebenarnya dari tulisan di naskah kuno sengaja ditutup-tutupi agar tidak melemahkan iman umat Kristen. Tapi ya cuma sekedar spekulasi sih Sob. Nah, yang lebih gila lagi, ada yang mengatakan kalau naskah-naskah ini sengaja ditulis dan disebar oleh alien sebagai pemecah belah. Gila nggak itu Sob? Sangxingdui. Sangxingdui adalah sebuah situs bersejarah yang berada di provinsi Sichuan, Cina. Di sini ditemukan banyak sekali artefak kuno seperti topeng emas, topeng perunggu, patung perunggu, dan juga ukiran gading. Para arkeolog bahkan menemukan sebuah topeng emas lengkap di salah satu titik penggalian di sana. Mereka juga menemukan beberapa lubang pengorbanan serta ratusan benda-benda kuno yang berusia sekitar 3.000 tahun. Tapi yang aneh adalah bentuk dari penemuan ini sobat. Para arkeolog menemukan beberapa benda perunggu dengan bentuk yang belum pernah terdengar sebelumnya dan membuat mereka terkejut. Seperti patung perunggu setinggi 2,6 meter dan pohon perunggu setinggi 3,65 meter. Ada juga sosok patung manusia berhidung besar dengan mata melotot serta patung babi dari tanah liat. Topeng emas, tongkat emas, serta beberapa barang giok yang berhasil diidentifikasi memiliki kesamaan dengan peninggalan yang ditemukan di Asia Barat, Tengah, juga Asia Tenggara. Sedang ribuan kerang yang ditemukan diperkirakan dari wilayah India. Situs reruntuhan ini sangat misterius sobat, sehingga para arkeolog masih belum menemukan jawaban atas banyak pertanyaan tentang reruntuhan ini. Para arkeolog percaya bahwa orang-orang Sangxingdui adalah bagian dari kerajaan kuno Shu yang disebutkan dalam catatan sejarah Tiongkok kuno sebagai sekutu dari dinasti Zhou. Kerajaan Shu didirikan oleh Chanchong, seorang raja legendaris yang digambarkan memiliki mata menonjol, sebuah ciri yang juga ditemukan pada figur-figur Sangxingdui. Kebudayaan Sangxingdui menunjukkan bahwa orang-orang Tiongkok kuno memiliki kekayaan budaya, keragaman seni, dan kemampuan teknologi yang luar biasa. Nah, kalau sobat-sobat berminat dengan warisan kuno ini, bisa datang ke museum yang letaknya tidak jauh dari situs penggalian ini ya. Itulah 9 penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Nantikan video berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, share video ini biar tambah semangat.